Terima kasih masih bersama YPB Mopi. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertandingan sekarang dilanjutkan lagi, yaitu petarung Bra melawan Gas yang sudah dihidupkan lagi. Di sini Panci mulai menyapa lagi setelah dia benci atas apa yang dilakukan Bra pada ayahnya. Mendengar sapaan itu, Bra sangat tidak menyangka. Panci menanyakan apakah Bra ingin saran darinya. Bra tentu langsung mengiyakan. Panci bilang jari yang pernah Bra gunakan untuk membunuh Piccolo dan meledakannya katanya sangatlah keren dan berkelas. Bra cuma diam lalu pergi dengan berkata dia sudah berjanji pada kelompok teknologi. Kemudian Bra dan Gas saling berhadapan satu sama lain. Bra sadar kekuatan Gas emang kuat tapi masih jauh di bawahnya. Masalahnya Gas memiliki kekuatan sihir yang sangat merepotkan. Jika Gas menghilangkan kekuatannya, maka Bra telah kehabisan pilihan. Di sini Bra cukup bingung apakah dia harus menyerang seperti Gas atau malah menjaga jarak. Sedangkan Gas sendiri merasa kekuatannya tidak sebesar Bra. Meskipun Gas bisa memblokir energinya, tapi itu kelihatannya agak remeh. Namun ini juga adalah kesempatan langka untuk bertarung habis-habisan melawan musuh yang sangat kuat yang tidak memiliki sihir aneh. Gas juga tahu alasan Bra nggak menyerang karena takut pada kemampuan sihirnya. Makanya Gas memulai serangan duluan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bra yang tahu itu segera melompat ke udara lalu balik menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Tiba-tiba Gas sudah muncul di belakangnya dan berharap kecepatannya ini bisa mengejutkannya. Namun Bra yang tahu itu segera balik menembakkan laser besar yang menghantam Gas. Ternyata Gas menggunakan tubuh bayangan untuk tujuan mengetes seberapa tangguh kekuatan Bra. Di sini Gas juga agak kebingungan strategi seperti apa yang cocok untuknya dalam mengalahkan Bra. Sebaliknya, Bra juga sampai pusing melihat Gas dapat menghindar dan membalas setiap serangannya. Kemudian Bra kembali menyerang dengan cepat. Mereka berpindah keluar angkasa dan bertarung sengit di sana. Di saat Bra kembali sendirian, ternyata Gas juga bisa menggunakan teleportasi. Bra penasaran kenapa Gas bisa menggunakan teleportasi padahal Gas nggak pernah menunjukkannya sekalipun. Gas membalas sebenarnya yang dia lakukan hanyalah meniru apa yang Bra lakukan. Katanya teknik teleportasi sangat mudah untuk ditiru. Mendengar kata mudah, Goku sontak sangat tersinggung. Sedangkan Cell sendiri hanya nyengir saja seperti sudah tahu. Kemudian keduanya berkata dalam hati kalau jarak pertarungan ini sangat jauh dan merasa cukup kelelahan. Lalu Bra yang dalam bentuk biasa segera berjalan mendekati Gas. Setelah itu bayangan Bra dalam bentuk Super Saiyan bersiap lagi buat menyerang. Bra bilang dia harus menyerang dari jarak jauh dan perlu mengisi energinya. Gas penasaran apa yang bakal Bra lakukan. Bra bersiap untuk serangannya dan lebih suka mengamati pergerakan Gas. Jadi Bra memulai serangan lagi dengan tembakan laser bertubi-tubi. Gas terus menahannya, tapi karena jumlahnya yang terlalu banyak, Gas sontak terhantam juga laser itu dan menciptakan ledakan besar. Bra merasa dia berperan sebagai orang bodoh yang bangga pada dirinya sendiri. Di sini dengan wajah bete, Gas membersihkan tubuhnya dari kotoran. Bra sudah menyadari hal itu dan yakin Gas emang akan menunggu sampai Bra menyerang sampai selesai. Dan setelah asapnya hilang, Gas akan menunjukkan kalau dia tidak terluka. Meski begitu, Bra menciptakan bola energi dan berkata dia akan menembakkan serangan yang lebih kuat. Nah, tapi Bra berpikir lagi kalau Gas pasti bisa mendeteksi serangannya. Dan Gas akan manfaatkan momen ini untuk mendekat menggunakan teleportasinya. Dengan begitu, Bra nanti bisa dikalahkan dengan mudah. Nah, buat kamu yang bingung, sebenarnya pertarungan ini hanyalah ada di pikiran mereka. Sebenarnya mereka sama sekali nggak bertarung, tapi cuma mengukur kekuatan masing-masing dan memprediksi ke depan apa yang terjadi jika mereka melakukan serangan. Di sini Bra sangat bingung, dia nggak bisa mendatangi Gas, malah hanya bisa menyerang dari jauh. Jadi Bra membayangkan lagi dia akan melakukan serangan laser bertubi-tubi karena pernah berhasil saat melawan Vegito. Jadi saat nanti Gas menghindari setiap serangannya dan Bra terus menggencarkan serangan, Gas akan kaget saat tahu Bra nggak ada dimanapun. Dan Bra bisa menggunakan teleportasinya dan bersiap menyerang menggunakan pedang energi. Ketika Gas nanti akan menyergapnya, Bra bisa menggunakan tubuh tipuan es. Lalu muncul dengan bola energi dan yakin Gas nggak akan punya cukup waktu untuk bereaksi meskipun Gas merasakan serangannya datang. Tapi lagi Bra memiliki rasa khawatir kalau nanti Gas malah akan menggunakan teleportasinya. Dia akan mudah menjatuhkan Bra dan Bra akan kalah dalam sekejap.
Bra sontak makin dibuat bingung, serangan apapun yang bakal dia lakukan, pasti Gas dapat mengetahui counternya. Tiba-tiba rasa khawatir Bra muncul dan merasa bisa saja Gas dapat membaca semua pikirannya tadi. Kembali ke dunia nyata, keduanya nampak masih dalam posisi diam. Kemudian Bra menanyakan jika dia kalah dalam pertarungan ini, apakah Gas mau menyelamatkan semesta anggota teknologi untuknya? Gas menjelaskan pemenang akan memiliki 3 permintaan. Baginya itu nggak masalah karena keinginan mereka dapat tercapai sebelum keinginannya. Mendengar itu Bra langsung paham. Jadi dia segera mengucapkan kata menyerah pada pertandingan ini. Semua penonton sontak pada kaget kenapa Bra langsung menyerah padahal mereka nggak bertarung. Tapi salah satu penonton tahu kalau mereka telah bertarung di pikiran. Dan katanya itu adalah pertarungan yang menegangkan. Gas berkata dia menerima tanggung jawab ini. Tapi dia juga penasaran kenapa Bra menginginkannya. Bra mengatakan itu adalah caranya berterima kasih karena Gas sudah menyelamatkan hidupnya dari amukan Pegito. Gadis teknologi nampak masih bingung kenapa Bra rela melakukan ini untuk mereka. Bra bilang dia memiliki kekuatan yang sama seperti Pegito. Tapi Pegito dapat dikalahkan mudah oleh XXI. Jadi seorang penyihir harus dilawan juga oleh penyihir. Makanya Gas adalah lawan yang cocok untuk XXI. Dan lebih siap untuk mengcounter semua sihirnya. Kalau Bra yang bertarung dan kalah dari XXI, maka XXI nggak mungkin mau membantu mereka dengan satu permintaan bola naga, bukan? Gohan sangat senang Bra mengorbankan dirinya demi kebaikan yang lebih besar. Katanya itu adalah pilihan yang mulia, terutama karena Bra suka berkelahi. Gadis itu segera mengajak Bra bersalaman dan berterima kasih telah memikirkan kehidupan mereka. Di saat Bra ingin minta maaf atas amukan dia sebelumnya, gadis itu segera membantah kalau dia nggak mau membicarakannya lagi. Sebaliknya, dia katakan itu bukanlah Bra, tapi orang lain yang mengendalikan tubuhnya. Mendengar kata orang lain, Panci juga sontak tersentuh dan mengingat kembali kenangan lucunya bersama Bra kecil. Mungkin pada akhirnya, Panci juga bakal maafkan atas apa yang Bra lakukan, bukan? Kemudian Bra ngasih tahu jika Gas menang nanti dia pasti akan menyelamatkan dunia kelompok teknologi. Gohan mengingatkan kalau masih ada Goku dan Vegeta juga. Bra sontak meremehkan kalau Goku dan Vegeta bukanlah kelasnya karena dua orang itu pasti memiliki kekuatan di bawah Gas. Bra yakin Gas dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Wah, Bra sangat meremehkan sekali ya. Namun maksudnya yang ingin Gohan katakan bukan itu. Tapi, jika Goku atau Vegeta menang, pasti mereka juga akan bantu kelompok teknologi. Mendengar itu, Bra sontak jadi malu. Makanya, jangan mentang-mentang anak Pegito jadi malah sok keras ya. Di sisi lain, dua asap hitam yaitu XXI lagi saling berbicara. Ternyata, salah satu dari makhluk itu memiliki kemampuan yang bisa mengalahkan setiap peserta. Itulah kenapa para peserta dapat dikalahkan dengan mudah. Jadi XXI minta makhluk satunya untuk memberikan teknik seperti Super Buu yang bisa membunuh Gas dengan mudah. Namun makhluk satunya nggak memiliki teknik tingkat tinggi seperti itu. Jadi makhluk itu mengingatkan kalau XXI mungkin bakal berakhir kali ini. Tapi XXI tetap nyolot kalau dia pasti bisa mengalahkan Gas sendiri. Makhluk satunya sontak kesal dan gak percaya padanya. Makanya XXI minta saran bagaimana dia bisa mengalahkan Gas di pertandingan ini. Kemudian panitia menginfokan kalau semuanya akan istirahat dulu sebelum semifinal dimulai. Shin menanyakan apakah Kaioshin Selatan gak tidur. Kaioshin Selatan membalas dia akan tetap berjaga malam ini karena masih banyak hal aneh yang belum terungkap. Shin mengatakan setelah Super Buu dan Babidi gak mungkin ada yang akan mengacau lagi. Meski begitu, Kaioshin Selatan seperti tetap percaya pada feelingnya. Sementara peserta yang masih hamil merasakan kontraksi yang mungkin bentar lagi mau melahirkan. Sedangkan para G-Factor saat ini telah bersiap untuk tidur. Goku penasaran kemana perginya Up sekarang. Dia sudah nggak kelihatan sejak turnamen jeda. Panci bilang Up katanya sedang melakukan pelatihan baru. Dan Up sendiri nggak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Goku berharap Up mendapatkan sesuatu yang menarik. Dan saat ini, di dimensi lain, Up lagi dikejar-kejar oleh seorang wanita yang ingin membunuhnya. Wah, kocak banget si Up ini ya. Keesokan harinya, pertandingan semifinal akhirnya dimulai. Semua penonton sangat senang dan gak sabar untuk menantikan pertarungan orang-orang hebat. Dan nampak di antara penonton ada seseorang yang sangat mencurigakan. Ada yang tahu? Kemudian, pertandingan pertama adalah Son Goku melawan Vegeta.
Ini adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Pan mengungkapkan terakhir kali dia melihat pertarungan mereka, dia menangis selama 2 hari berturut-turut. Di sini, Vegeta sempat meremehkan Goku yang hampir kalah dalam melawan Up. Goku membalas, Up tidak memberinya waktu buat bernapas. Jadi, Goku perlu konsentrasi penuh untuk menggunakan kekuatan barunya. Vegeta sontak senyum, dia pun gak bakal memberikan Goku waktu buat bernapas. Goku berkata, Vegeta pasti akan memberinya waktu karena dia pun pasti membutuhkannya. Kemudian, Goku dan Vegeta saling berdiri diam lalu menutup mata mereka. Piccolo menyadari mereka mengurangi tingkat energinya, dan Piccolo nggak dapat merasakannya lagi. Bahkan, pernapasan mereka pun sangat tenang. Di sini dijelaskan masalah Super Saiyan Gondrong adalah masalah besar karena menguras begitu banyak energi. Itu bocor di setiap pori-pori, menciptakan aura yang merusak, menggempur tubuh, memanaskan sel, merebus rambut, membengkakkan otot, dan membebani pikiran. Makanya, Kaioshin tua telah menghapus semua itu dari Gohan. Dengan begitu, Gohan dapat melampaui SSJ Gondrong tanpa Super Saiyan. Goku dan Vegeta yang setiap hari melatih tubuhnya gak masuk akal jika mereka gak berhasil menguasai tubuh fisik masing-masing. Makanya, Goku dan Vegeta bersiap untuk melakukan pertarungan tanpa Super Saiyan. Ketika membuka matanya, Gohan merasa mereka telah berubah. Sedangkan Videl yang gak tahu merasa mereka masih biasa saja. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh di mana Goku menghajar Vegeta yang membuat Vegeta terjun menghancurkan arena. Dalam pukulan itu bukan cuma Vegeta yang terluka, tapi Goku juga telah mendapatkan luka yang parah, termasuk pakaiannya yang compang-camping. Vegeta sontak nggak berdaya dan tubuhnya nggak lagi bisa digerakkan. Panitia sontak menyangka kalau Goku mengalahkan Vegeta dalam satu pukulan. Di sini Pan juga nggak tahu karena dia nggak bisa melihatnya. Jadi dia minta Vegito buat menjelaskannya. Nampak Vegito hanya bisa melongo dan seperti tahu kekuatan di antara keduanya. Nah, Gohan menjelaskan sebenarnya Goku dan Vegeta telah melakukan pertarungan sengit, yaitu dengan kecepatan yang sangat tinggi sekitar setengah detik. Bahkan berat saja nggak menyangka dia telah melewatkan setengah pertarungan mereka. Artinya kecepatan dari pertarungan itu sangatlah luar biasa. Panci juga sontak gak menyangka mereka melakukan serangan beruntun dalam waktu setengah detik. Gohan bilang dia bisa saja menjelaskannya tapi butuhin waktu sekitar 30 menit. Meski begitu, hanya beberapa orang saja yang dapat melihat pertarungan mereka. Sedangkan panitia nampak bosan saking gak bisa melihatnya. Jadi dia akan melanjutkan ke pertarungan selanjutnya saja. Kemudian kita diperlihatkan bagaimana serunya pertarungan setengah detik itu. Saat itu, Goku dan Vegeta segera memulai pertarungan sengit. Benturan kekuatan mereka menciptakan ledakan yang super besar. Lalu, mereka lanjut melakukan jual beli serangan sengit sangat ganas. Vegeta berhasil memukul Goku hingga Goku nggak berdaya. Di saat itulah, Vegeta melanjutkan lagi buat mencengkeram bajunya, lalu membantingnya ke lantai. Setelah itu, melakukan pukulan keras yang menciptakan ledakan lagi super besar. Tiba-tiba, Vegeta sontak dibuat kaget, Goku muncul di belakangnya. Dengan cepat, Goku balik memukul wajah Vegeta. Nggak sampai situ, Goku terus melancarkan pukulan nuklir yang buat Vegeta hanya bertahan saja. Lalu, Vegeta mengarahkan tangannya dan balik menembakkan laser. Untungnya, Goku masih bisa menghindar. Sebaliknya, Goku melancarkan tendangan madun yang menghantam Vegeta sangat keras. Bahkan, bocil Naruto saja sampai tegang melihat mereka. Vegeta yang kesal dengan itu segera meledakkan aura ki-nya membuat Goku sampai terpental. Setelah itu Vegeta meluncur untuk menyerang balik. Dia melancarkan tonjokan keras yang menghantam dagu Goku. Di saat Goku mental, Vegeta lanjut menyerang lagi. Vegeta menggunakan tonjokannya lagi dan Goku pun terkena hingga nggak berdaya. Saat Goku akan jatuh, Vegeta segera melancarkan laser cendol bertubi-tubi. Goku yang terkena laser itu hanya bisa pasrah dan merasa sangat begitu kesal. Tapi karena sudah nggak tahan, Goku pun segera menggunakan Sun Kanido. Goku muncul di atasnya hingga membuat Vegeta kaget. Jadi Vegeta segera bersiap untuk menggunakan energi laser. Tanpa ragu, laser itu dia tembakkan dan berharap serangannya itu berhasil. Tapi lagi, Goku berteleportasi ke belakang Vegeta sambil mencengkram kakinya. Setelah itu, Goku memutar tubuhnya dan melemparkannya sangat keras. Lalu, Goku menggunakan Sun Kanido lagi dan bersiap menghadang dari belakang. Goku menghajarnya sangat keras dan terus menghajarnya lagi dengan pukulan dan tendangan.
Bisa dipastikan Vegeta kini telah dijadikan permainan seperti pingpong. Di saat Vegeta terjatuh ke tanah, Goku muncul lagi dengan pukulan. Tapi kali ini Vegeta dapat menghindari serangannya. Sebaliknya, Vegeta melancarkan pukulan keras yang masih bisa ditahan. Begitupun sebaliknya, tendangan Goku dapat dihindari sangat mudah. Kemudian di saat yang bersamaan, keduanya terkena pukulan masing-masing. Vegeta nampak lebih unggul karena dapat melancarkan tendangan juga. Meski begitu, keduanya kini sudah mulai sangat kelelahan. Jadi dengan sisa tenaga terakhir, keduanya segera melakukan jual beli serangan untuk mengalahkan masing-masing. Lagi-lagi Vegeta menjadi samsak tinju Goku dan terus dihajarnya sangat keras. Bahkan kemanapun Vegeta mental, Goku terus menghajarnya hingga nggak berdaya. Setelah itu, Goku bersiap untuk melancarkan pukulan terakhir. Tanpa ragu, Goku menggunakan pukulannya yang menghempaskan Vegeta terjun menghantam tanah. Hal itu sama seperti yang terjadi di awal pertarungan tadi ya. Nah, dalam waktu setengah detik, begitulah pertarungan sengit yang telah terjadi. Vegeta nampak langsung sekarat hingga membuat semua penonton kaget. Goku mengalahkannya dalam satu serangan. Setelah Vegeta nggak bangkit lagi, Goku menunjukkan wajah yang sangat puas setelah bertarung dengan sobatnya. Gohan menyadari mereka telah melepaskan semua kekuatan dalam pertarungan. Dia nggak tahu apakah mereka masih memiliki energi atau tidak. Meski begitu, Bra dan Trunks terus menyemangati mereka untuk pertarungan ronde kedua. Mendengar ucapan dua anaknya, Vegeta kembali semangat dan segera bangun lagi. Dia mengarahkan tangannya, membuat Goku sontak kaget. Vegeta menembakkan energi besar yang ditahan Goku masing-masing pakai satu jari. Bukan karena meremehkan, tapi Goku pun telah kehabisan tenaganya. Keduanya bertahan sekuat tenaga hingga kemudian Goku dapat membelah energi itu dan melemparkannya. Kemudian keduanya saling menembakkan laser yang ternyata serangan mereka berbarengan. Alhasil keduanya harus ekstra bertahan hingga kemudian menciptakan ledakan yang super dahsyat. Keduanya sontak terempas dengan luka tubuh yang semakin parah. Goku dan Vegeta merasakan penglihatan mereka kini semakin kabur. Sedangkan Goten Pan, Bra dan Trunks kini saling menyemangati ayah mereka masing-masing. Lalu, keduanya bangkit lagi dan kelihatannya akan menggunakan serangan fisik untuk menentukan siapa yang bertahan sampai akhir. Mereka kembali melakukan pertarungan sengit tapi dengan kecepatan yang melambat. Saking lambatnya, Panci kini dapat melihat gerakan mereka. Goku melancarkan tonjokan keras, Vegeta juga balik menghajar wajah Goku. Di saat pukulan berikutnya, Goku menghindar ke belakang Vegeta. Goku menggunakan sikutnya yang sontak buat Vegeta kesakitan. Kesal dengan itu, Vegeta balik menggunakan pukulannya pada perut Goku. Meski dengan luka parah, tapi sebagai rival sejati, mereka nggak mau sampai kalah dong. Setelah itu, Goku menghempaskan Vegeta menggunakan tendangan Tsubasa. Begitu juga, Vegeta balik menggunakan tendangannya. Ketika Goku nggak berdaya, Vegeta mengakhirinya menggunakan laser besar. Melihat laser itu, Goku yang nggak mau kalah segera menembakkan lasernya juga. Goku bertahan sekuat tenaga hingga kemudian Goku menutup matanya lagi untuk fokus. Setelah itu Goku mengkompres lasernya hingga mampu menusuk laser milik Vegeta. Dengan laser yang menjadi kecil membuat Goku dapat menghancurkan laser Vegeta. Melihat laser Goku ke arahnya, Vegeta sontak langsung melongo. Tapi dengan gerakan cepat, Vegeta segera menghancurkan laser itu menggunakan pedang energi. Dengan begitu, usaha keras Goku menjadi sia-sia bukan? Berdua nggak menyangka Goku dan Vegeta bisa menggunakan teknik rahasia yang sebenarnya hanya dia dan Vegito saja yang bisa. Wah, baru tahu kehebatan dua sejoli ini ya. Sedangkan Panci sendiri sontak teringat dengan pertarungan mereka di masa lalu. Tapi Panci tersenyum lagi karena kali ini berbeda dengan yang dulu. Gohan yang lihat itu sangat senang dengan anaknya. Lalu keduanya masih saling beradu pukulan dan tendangan keras. Nampak Goku melancarkan pukulannya. Setelah itu, keduanya bersamaan memukul hingga terkena pipi masing-masing. Saat tubuh tak lagi bersahabat, hanya kepalalah satu-satunya harapan mereka. Jadi, mereka mengadukan kepalanya yang berbenturan sangat keras. Vegeta lanjut memukul Goku, namun karena pukulannya pelan, Goku masih bisa bertahan. Sebaliknya, Goku berhasil menghentikan pukulan Vegeta menggunakan sikutnya. Tangan Vegeta sampai patah dan merasa sangat kesakitan. Sebaliknya, saat Goku memukulnya, Vegeta juga mematahkan tangan Goku pakai kepalanya. Dengan begitu, keduanya jadi sangat adil bukan? Nah, tapi keduanya masih memiliki satu tangan dan kembali digunakan untuk saling menghajar wajah masing-masing.
Dan ternyata dari pukulan terakhir Goku membuat Vegeta nggak berdaya hingga tubuhnya langsung tepar. Panitia mulai menghitung mundur membuat semua orang yang melihatnya sangat begitu tegang. Setelah hitungan selesai dan Vegeta nggak bangun lagi, maka Goku dinyatakan sebagai pemenangnya. Goten dan Pan segera bersorak untuk kemenangan Goku. Sedangkan Bra dan Trunks harus menerima kekalahan ayah mereka. Di sini Bra 2 mendapatkan motivasi jika dia bisa mendapatkan kemampuan seperti mereka. Dia yakin gak perlu cemas lagi dengan perubahan Super Saiyan. Begitu juga dengan Cell yang sangat semangat ingin memiliki hal seperti mereka, karena dia juga memiliki sel Saiyan di dalam tubuhnya. Panci juga senang kemampuan mereka lebih baik dibanding Super Saiyan. Jadi Gohan yang gak menggunakan Super Saiyan membuat Panci ingin belajar dari ayahnya. Di tempat lain, Kakarot sontak mengejek Pangeran Saiyan. Katanya kekuatan Vegeta asli jauh 10.000 kali lebih kuat dibanding dirinya. Mendengar itu, Pangeran Saiyan sontak menjadi kesal dan balik meremehkan Kakarot yang masih jauh juga di bawah Goku. Sedangkan Vegito sendiri, dia memiliki rasa iri dengki yang tinggi pada Goku dan Vegeta. Dia nggak pernah berpikir kekuatan mereka bakal sangat semenakjubkan begini. Padahal nggak banyak lawan yang motivasi mereka daripada dirinya. Meski begitu, Vegito tetap yakin kalau kekuatannya masih jauh di atas mereka. Dan Vegito nggak bakal biarkan mereka mengejar ketertinggalan. Wah, kelihatannya Vegito nggak mau dilampaui oleh siapapun ya. Kelompok Lord Yamcha juga sangat terkejut dengan kemampuan Goku dan Vegeta. Kemudian Lord Yamcha datang pada para android yang kesal dengan kekuatan Goku. Di tempat lain, setelah Vegeta disembuhkan, Goku segera mengulurkan tangannya. Dengan senang hati, Vegeta segera menyambut Goku dan mereka pun nampak senang dengan pertarungan ini. Meskipun Vegeta kalah, tapi Pangeran Congak kesayangan kita ini sangat berbesar hati, bukan? Nggak seperti dulu yang selalu kesal kalau kalah. Wah, apakah di momen yang bakal datang, Vegito malah akan menantang salah satu dari mereka? Karena kita tahu Vegito pasti sangat penasaran dengan kekuatan mereka. Menarik untuk disaksikan, bukan? Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.